Departemen Perang Amerika Serikat atau Pentagon diperkirakan akan mengirim ribuan prajurit tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat ke kawasan Timur Tengah. Informasi ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui rencana tersebut pada Selasa lalu. Ya, pemirsa, Amerika Serikat dikabarkan akan menambah kekuatan militer di Timur Tengah melalui penambahan pasukan. Dan penambahan pasukan dilakukan meskipun Presiden Donald Trump masih membuka peluang kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang. Departemen Perang Amerika Serikat atau Pentagon diperkirakan akan mengirim ribuan prajurit tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat ke kawasan Timur Tengah. Informasi ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui rencana tersebut pada Selasa lalu. Kabar tersebut juga mengemuka di tengah peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat, meskipun Presiden Donald Trump masih membuka peluang kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang. Menurut laporan sebelumnya, pemerintahan Trump telah mempertimbangkan pengerahan tambahan pasukan, termasuk kemungkinan penempatan di wilayah Iran. Hal itu berpotensi meningkatkan eskalasi konflik yang kini telah memasuki pekan keempat dan berdampak pada perekonomian global. Namun demikian, kantor Kepresidenan Amerika Serikat atau Gedung Putih menyatakan pengumuman resmi terkait pengerahan pasukan akan disampaikan oleh Pentagon. Salah satu sumber menyebutkan bahwa belum ada keputusan untuk mengirim pasukan ke wilayah Iran secara langsung. Namun langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas operasi di kawasan jika diperlukan di masa depan. Dalam penambahan kekuatan ini, diperkirakan antara 3.000 hingga 4.000 tentara akan dikerahkan. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kini sudah berada di luar kendali pihak-pihak yang berkonflik. PBB juga menyebutkan konflik di Timur Tengah telah melampaui batas yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh para pemimpin dunia. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan konflik yang telah berjalan lebih dari 3 pekan sudah berada di luar kendali dan membawa dampak yang tidak pernah dibayangkan oleh para pemimpin dunia. Karena itu, Guterres meminta seluruh pihak untuk menghentikan eskalasi konflik dan memulai upaya diplomatik serta kembali menghormati penuh hukum internasional. More than 3 weeks on, the war is out of control. The conflict has broken past the limits even leaders thought unimaginable. The world is staring down the barrel of a wider war, a rising tide of human suffering, and a deeper global economic shock. This has gone too far. It's time to stop climbing the escalation ladder and start climbing the diplomatic ladder and return to full respect. Ya, sementara itu Iran menegaskan tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bersedia untuk mengakhiri konflik jika Amerika Serikat memenuhi tuntutan Iran. Pemerintah Iran menyatakan tengah meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, Iran tidak berniat untuk mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah yang semakin meluas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kesediaan Iran untuk menegosiasikan pengakhiran perang jika tuntutan mereka dipenuhi. Abbas mengatakan Amerika Serikat memang menyampaikan pesan kepada Teheran melalui berbagai perantara, tetapi hal itu tidak berarti sedang berlangsung negosiasi di antara kedua negara. Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran pun membalas serangan tersebut dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel awalnya mengklaim serangan mereka itu diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran. Namun mereka segera memperjelas bahwa serangan itu dilakukan karena mereka ingin melihat perubahan kekuasaan di Iran. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai salah satu langkah penghematan konsumsi energi khususnya BBM. Dan selain itu kebijakan WFH juga dinilai dapat memicu aktivitas ekonomi di sektor lain.
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai salah satu langkah penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, penerapan WFH dinilai mampu menurunkan konsumsi energi secara signifikan dan berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 20%. Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai dapat memicu aktivitas ekonomi di sektor lain, terutama yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga dan layanan berbasis digital. Kalau saya WFH, ternyata ekonomi larinya kenceng, lebih kenceng dari dugaan kita. Kan nggak apa juga. Saya nggak hemat saya mungkin nggak ini di sananya karena ekonomi aktivitas naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik inline dengan itu, kan saya untung juga. Jadi hitungannya nggak satu titik begini aja, nggak partial equilibrium, cuma di sini aja ngitung ini. Kalau ekonomi yang betul, gue dorong sini, sana gerak semua. Itu yang namanya general equilibrium approach. Nggak ada yang hilang dari ekonomi. Purbaya memastikan dalam penerapan WFH, pemerintah juga mempertimbangkan aspek produktivitas. Nantinya hari pelaksanaan WFH akan dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap kinerja. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemerintah memperkirakan pembangunan kembali daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera membutuhkan dana hingga 130 triliun rupiah, di mana anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun hunian tetap, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Pemerintah memperkirakan pembangunan kembali daerah terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor di Sumatera membutuhkan dana hingga 130 triliun rupiah. Estimasi biaya tersebut merupakan hasil hitungan Bappenas dari usulan rencana kerja beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian mengatakan, alokasi anggaran tersebut paling lambat akan dituangkan menjadi rencana induk yang resmi ditetapkan pemerintah pada 1 April 2026 mendatang. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun hunian tetap, sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan permanen, hingga perbaikan sekolah serta fasilitas kesehatan. Kalau untuk anggaran tadi, untuk renduk yang ke depan 3 tahun, itu saya sampaikan diperkirakan 130-an triliun. Ya, 130 triliun untuk multi-year 3 tahun. Untuk apa? Bangun jembatan, bangun sekolah, untuk adjustment. Tito menegaskan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera dilakukan melalui penguatan kolaborasi antar Pemda. Inisiatif kolaborasi ini muncul menyusul tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden sebesar 10,6 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.